Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifalukum jami'an? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Saya teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Apa itu al-mubtada wal khabar? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, al-mubtada adalah subjek, khabar adalah predikat. Sebagaimana kita telah belajar bahasa Indonesia, maka di dalam ilmu bahasa Arab juga ada yang namanya al-mubtada wal khabar. Subjek dan predikat juga dibahas di dalam ilmu nahwu. Baik, al-mubtada wal khabar. Subjek, mubtada, kemudian predikat adalah khabar. Contohnya, buku bermanfaat. Buku ini sebagai subjek, kemudian bermanfaat ini sebagai predikat. Maka dari itu hari ini kita akan pelajari tentang al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Mubtada kita kasih S di sini ya teman-teman, kemudian di sini P karena SPOK. S subjek, P predikat. Al-amtsilah. At-tufahatu hulwah. At-tufahatu hulwah. Al-thani as-suratu jamilah. Al-thalis al-jaryu mufidun. Kita perhatikan dulu al-amtsilah yang tiga ini, 1 2 3, 1 2 3. Kita perhatikan, kita di contoh yang pertama kita mendapatkan apa di sini teman-teman? Apakah isim, apakah fi'il, apakah harf? Karena kita sudah kemarin belajar tentang ketiga hal tersebut. Maka di contoh yang pertama, at-tufahatu hulwah. Apakah di situ kita menemukan harf? Tidak. Apakah di situ kita menemukan fi'il? Tidak. Berarti kita hanya menemukan isim di 3 contoh ini. Kita hanya menemukan isim di 3 contoh ini. Yang pertama adalah at-tufahatu isim, kemudian hulwah adalah isim. At-tufahatu hulwah. At-tufahah apel, hulwah manis. Apel itu manis. Nah, ini juga termasuk dari subjek dan predikat. At-tufahatu hulwah. At-tufahah huwa al-mubtada. At-tufahah huwa al-mubtada wa hulwah huwa khabaruhu. Khabarnya dari mubtada. Kita kasih di sini al-mubtada, hulwah, al-khabar. Lidzalika ats-tsani. Begitu juga yang contoh kedua, as-suratu jamilah. As-suratu jamilah, gambar itu bagus, indah, cantik. Nah, as-suratu jamilah berarti juga al-mubtada. Jamilah khabar. Al-jaryu mufidun. Al-jaryu, akar katanya jara yajri, berlari. Al-jaryu mufidun, lari itu bermanfaat. Al-jaryu mufidun. Al-jaryu dia adalah mubtada. Kemudian mufidun adalah khabar. Nah, mengapa kok kita bisa mengetahui at-tufa itu mubtada sedangkan hulwah itu adalah khabar? Maka kita perhatikan di sini dari contoh yang ketiga ini, at-tufaha hulwa as-suratu jamilah al-jaryu mufidun. Kita perhatikan yang pertama, isim yang pertama ya, at-tufaha, as-surah, kemudian al-jaryu, dia diawali dengan alif lam. Alif lam ta'rif namanya. Alif lam ta'rif. Ghaliban ya, seringkali mubtada itu alif lam, diawali dengan alif lam. At-tufaha. At-tufaha dia itu alif lam. As-surah, al-jaryu, mana alif lamnya ini? Alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Maka mubtada dia adalah ismu apa? Didahului dengan alif at-ta'rif. Ya, istilahnya alif ta'rif, atau kita bisa sebut didahului dengan alif lam. Isim yang ada alif lamnya. Itu adalah mubtada. Kemudian khabar, maka khabar kebalikannya, dia tidak ada alif lamnya. Kita lihat hulwah jamilah mufidun. Hulwah, apa kalian menemukan alif lam? La. Jamilah alif lam? La.
mufid alif lam? Tidak. Berarti khobar itu seringkali kita temukan dia dalam keadaan tidak ada alif lamnya. Khobar tidak ada alif lamnya. Kalau mubtada dia ada alif lamnya. Paham? Oke. Kemudian salah satu cara lagi untuk membedakan mana yang mubtada, atau kita sebut dengan ciri-ciri aja ya. Ciri-ciri mubtada dia itu marfu'. Kemarin marfu' apa? Marfu' itu dhammah. Khobar juga marfu'. Nah, tetapi kok sama-sama marfu', apa yang membedakan? Nah, tadi yang pertama yang membedakan, kalau mubtada dia marfu' plus ada alif lamnya. Kalau khobar dia juga ma'ruf, afan. Kalau khobar dia juga marfu' tapi tidak ada alif lamnya. Paham? Alhamdulillah. Kemudian contoh yang keempat, kelima, keenam ini semua sama, terdiri dari isim semua, tidak ada fi'il, tidak ada harf. Nah, al-qitaru sari'un, an-nadhafatu wajibah, al-ardu mustadiratun. Al-qitaru juga isim, sari' juga isim, an-nadhafatu isim, wajibah juga isim, al-ardu juga isim, mustadirah juga isim. Nah, jadi kita melihat di sini alif lam yang mubtada juga, sini mubtada, sini mubtada, sini mubtada, itu didahului dengan alif lam. Ada alif lamnya di situ, al. Alif lam apa saja, mau itu asyamsiyah atau al-qamariyah, yang penting alif lam. Kemudian khobarnya juga sama, sari'un dia marfu atau dhammah, kemudian wajibatun mustadirah dia tidak ada alif lamnya kalau khobar. Paham dong? Alhamdulillah. Baik, kita langsung masuk ke al-bahthu. Al-amthila as-sabiqah kulluha jumal. Contoh-contoh yang tadi kita sebutkan itu adalah jumal, dia adalah kalimat. Ya, at-tufahatu khulwah, as-suratu jamilah, al-jaryu mufidun, itu semuanya kalimat. Jumal. Jumal itu jamak, mufradnya kemarin apa? Jumlatun. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Nah, wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Setiap dari kalimat tadi itu terdiri dari dua isim. At-tufaha dia isim, khulwah dia isim. Kemudian al-jaryu dia isim, mufid dia isim, as-surah isim, jamilah juga isim. Terdiri dari dua isim. Wal ismul awwal fi kulli jumlatin, dan isim yang pertama di setiap kalimat tadi itu huwa alladhi ibtada'na bihi al-jumlah. Maka kita memulai dengan kalimat itu. Nah, berarti at-tufah, as-surah, al-jaryu. Nah, jadi kata mubtada itu artinya kan sesuatu yang dimulai. Maka dari itu at-tufah, kenapa dia sebut mubtada? Karena dimulai dari at-tufah kita sebutkan. Ya, at-tufah huwa alladhi ibtada'na bihi al-jumlah. Kita mengawali kalimat dengan kalimat tersebut. Nah, dengan isim yang pertama tadi itu at-tufaha, as-surah, al-jaryu, fahuwa lidzalika yusamma mubtada'an. Nah, karena fahuwa lidzalika yusamma mubtada'an, maka dari itu disebutlah mubtada, karena kita memulai sebuah kalimat dengan isim yang tadi kita sebutkan, at-tufaha, kemudian as-surah, kemudian al-jaryu, maka disebut mubtada. Ibtada'na bihi, kita memulai dengan itu, maka disebut dengan mubtada. Wa idza wada'na isba'na 'alal ismi ats-tsani, wa idza wada'na isba'na 'alal ismi ats-tsani, dan ketika kita menaruh jari kita, isba' itu adalah jari. Nah, ketika kita menaruh jari kita 'alal ismi ats-tsani, isim yang kedua mana? At-tufah isim awal, yang kedua khulwah. Nah, ketika kita menutup tangan kita, jari kita ya di khulwah, jamilah, mufid. Perhatikan di sini. Kita hapus dulu guys. Nah, kalau kita menutup, kalau kita menutup ya bagian sini, khulwah kita tutup, jamilah kita tutup, mufid kita tutup di sini nih. Kemudian fi kulli jumlatin, di setiap kalimat tadi itu ya yang kita tutup,
fa'akhfainahu an nadharina, maka kita sembunyikan dari penglihatan kita. Nah, jadi kita cuma lihat yang at-tufaha, as-surah, al-jaryu tanpa melihat isim yang kedua. Wa qara'na hakada, kemudian kita membaca dengan seperti ini, at-tufaha, as-surah, al-jaryu, fa innana natahayyar. Kalau kita tutup gini ya. Nah, kita baca at-tufaha saja, as-surah saja, al-jaryu, fa innana natahayyar. Kita tuh bingung. Misalkan ada seperti yang pernah saya jelaskan ya, ketika ada seseorang bilang at-tufaha, kita sebagai mendengar, iya kita paham at-tufaha itu artinya apel. Tapi apa yang mau digambarkan dari apel tersebut? Apakah warnanya? Apakah ciri-cirinya? Apakah buahnya yang manis? Apakah harga apelnya? Kita nggak tahu. Natahayyar, kita bingung di situ. Paham? Di situ maksudnya adalah natahayyar, kita bingung. Kalau kita tutup isim yang kedua. Wa nas'alu anfusana ma sya'nu at-tufaha. Ada apa gitu? Kita akan menanyakan kepada diri kita. Nah, kita bilang at-tufaha saja di dalam kalimat atau ketika berdialog at-tufaha. Apa maksudnya dari at-tufaha ini? Ma sya'nu at-tufaha. Perkara apa yang mau diingin sampaikan tentang apel ini? Begitu maksudnya. Kemudian wa ma sya'nu as-surah. Ya, urusannya apa dengan gambar tersebut? Perkaranya apa yang mau dijelaskan, mau digambarkan kah? Wa ma sya'nu al-jaryu, begitu juga dengan al-jaryu, larinya seperti apa? Kita enggak tahu maksudnya seperti apa. Kemudian walakinna idza rafa'na isba'na wa qara'na hakada, tapi kalau kita angkat nih jari kita yang tadinya sebelumnya menutupi isim yang kedua, wa qara'na hakada, kemudian kita baca seperti at-tufaha hulwah, as-surah jamilah, al-jaryu mufidun. At-tufaha hulwah, as-surah jamilah, al-jaryu mufid, istafadna faidatan tammatan. Maka ketika kita mengangkat jari kita dari yang kita tutup tadi itu, istafadna faidatan tammatan, kita mendapatkan faidah yang lengkap di situ. Kalau kita cuman kasih at-tufaha gitu ya, kemudian isim yang kedua kita tutup, mungkin kalau bisa dikatakan apakah ada istifadah di situ, apakah ada manfaatnya? Sebenarnya tidak ada, teman-teman. Kalau kita mengetahui makna apel itu beda sendiri, tapi at-tufahatu hulwah, kalau cuma at-tufaha itu tidak paham kita apa yang mau disampaikan gitu, apa yang mau digambarkan, apakah warnanya, apakah ciri-cirinya, apakah dan lain sebagainya gitu. Istafadna faidatan tammatan, kalau kita katakan at-tufaha hulwah, apel itu manis gitu, apel itu manis, berarti di sini lengkap, faedahnya lengkap, manfaatnya lengkap. Ingat di sini ya ada kalimat tammah. Nah, kalau cuman kita kasih at-tufaha itu berfaedah cuman ghairu tammah. Faedahnya cuman ya kita sekedar mengetahui mana apel tersebut gitu loh. Tetapi seseorang yang mengatakan at-tufaha atau di dalam kalimat kita tidak tahu apa yang mau digambarkan, apa yang mau disebutkan gitu. Paham? Walladhi afadana huwa al-ismu ats-tsani. Nah, fi kulli jumlatin. Nah, yang membuat dia bermanfaat, yang membuat dia bisa menghasilkan manfaat dalam susunan kalimat itu adalah isim yang kedua, yaitu khobar. Dia itu menjelaskan sesuatu yang berada di isim pertama. Paham? Dia itu menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang berada di isim pertama. Contoh, as-suratu jamilah. Ketika surah saja kita sebutkan, kita tidak paham, natahayyar, di situ bingung. Tapi kalau kita tambah jamilah, maka isim yang kedua ini dia menjelaskan kalimat surah itu. Nah, berarti yang memberikan ifadah di situ, yang memberikan manfaat secara tamma adalah isim yang kedua. Huwa alladhi akhbarana bihalawati tuffah. Nah, maka isim yang kedua yang mengabarkan kita tentang manisnya apel, wa jamalis surah, dan indahnya gambar, wa ifadatil jari, dan bermanfaatnya lari. Maka itu semua berasal dari isim yang kedua, ya, khulwah, jamilah, mufid. Walidzalika yusamma al-ismu ats-tsani khabaron, maka dari itu dia itu dikatakan dengan khobar karena dia memberikan informasi kepada
isim yang pertama, mengkabarkan isim yang pertama. Maka di situ disebutkan dengan khobaron, dengan khobar. Wa idza ta'ammalna akhira kulli ismin minal ismaini fi kulli jumlatin. Wa idza ta'ammalna akhira kulli ismin. Ketika kita perhatikan setiap akhir dari isimnya itu, ya atufaha, kita perhatikan isim isim terakhirnya minal ismaini fi kulli jumlatin. Maksudnya kita perhatikan harokatnya di sini teman-teman. Atufaha kita perhatikan harokat belakangnya itu apa. Kemudian khulwah juga, kemudian as-surah, kemudian jamilah minal ismaini fi kulli jumlatin. Setiap dua isim dari setiap kalimat. Minal jumali as-sabiqah. Dari kalimat-kalimat di atas tadi. Wajadnahu marfu'an. Kita menemukan dia adalah marfu'. Marfu' itu adalah, kita gambarkan saja dia sebagai dhammah ya, biar gampang. Marfu' itu adalah dhammah gitu. Atufahatu dhammah, khulwatun marfu' dhammah, al-jaryu marfu', mufidun marfu', al-ardu mustadiratun, semuanya marfu' di sini. Kedua isim di situ adalah marfu'. Paham tuh? Al-qaidah al-mubtada. Apa itu mubtada? Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Ya, secara umum mubtada itu adalah isim yang marfu'. Ingat, isim yang marfu'. Al-mubtada dia adalah isim yang marfu' fi awalil jumlah. Dia itu posisinya di awal. Mubtada itu posisinya di awal, teman-teman. Meskipun nanti ketika kalian belajar lagi ya, nanti antum semua akan menemukan mubtada itu ada yang di terakhir. Tapi secara umum ya, secara umum mubtada itu ada di depan. Karena untuk memudahkan kita di awal-awal kita melangkah kepada ilmu nahwu. Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang marfu' atau harokatnya dhammah fi awalil jumlah, di awal kalimat. Maka kita tahu tadi as-suratu, al-ardu, dia di awal kalimat semua. Kemudian apa itu khobar? Ismun marfu'un. Nah, dia juga isim yang marfu'. Yukawwinu ma'al mubtada'i. Yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Nah, dia yang menjadikan mubtada bersama mubtada. Jadi kayak kolaborasi gitu loh. Kalau cuma ada mubtada, ya dia tidak faedah tambah. Kalau juga cuma ada khobar, dia juga tidak faedah tambah. Nah, jumlatan mufidatan, ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Nah, yukawwin ma'al mubtada, dia menjadikan bersama mubtada tadi jumlatan mufidatan, jumlah yang mufidah. Ingat-ingat ya, tadi ada kalimat faidatan tamatan. Berarti antara dua isim ini kalau kolaborasi dia nih, maka dia bisa disebut istafatna faidah. Kita mendapatkan faidah yang tamah. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.